Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba di Taiwan pada Selasa malam waktu setempat. Bersamaan dengan itu, Amerika Serikat juga mengerahkan semua armada militernya termasuk kapal induk dan jet tempur mendekat ke Taiwan demi mengantisipasi tensi panas antara Beijing dan Taipei yang makin menjadi karena kedatangan Pelosi ini. Menurut laporan Nikkei yang dikutip dari News 18, USS Ronald Reagan memasuki Laut China Selatan bahkan sebelum Pelosi sampai, yaitu hari Senin. Kapal serbu amfibi lain seperti USS Tripoli saat ini juga berada di dekat Pulau Okinawa. Sementara kapal serbu amfibi lainnya USS Amerika dikerahkan di Sasebo, Jepang. Tidak hanya itu, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF juga mengirim 2 HC-130J Combat King II ke Okinawa dari Anchorage, Alaska bersama dengan beberapa stratotanker KC-135. Ini digunakan untuk mengisi bahan bakar pesawat saat mereka berada di udara. Pelosi tiba di Taiwan Selasa malam dan ia telah bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahkan perjalanan Pelosi dinilai sangat berbahaya. Tidak hanya militer Amerika Serikat, militer China juga mendekat ke perairan Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa latihan militer China telah menembus perairan pulau tersebut. Sebelumnya, China memang melakukan operasi militer akibat kedatangan kedua DPR Amerika Serikat ke Taiwan. Kunjungan ke Taiwan menjadikan Pelosi sebagai sosok tertinggi Amerika Serikat yang resmi mengunjungi wilayah itu dalam 25 tahun terakhir. Ini menarik kemarahan China yang menyebut langkah itu sebagai pelanggaran kebijakan satu China. Negeri itu juga menyebut hal tersebut sebagai campur tangan dalam urusan internal China. Militer China berjanji meluncurkan aksi militer yang ditargetkan sebagai tanggapan. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan melakukan operasi militer bersama di dekat Taiwan dilakukan mulai Selasa malam dan akan menguji peluncuran rudal konvensional di Laut Timur Taiwan. Kita bergeser ke informasi dalam negeri, pemirsa. Lonjakan harga komoditas internasional memberikan berkah bak durian runtuh terhadap Indonesia, tidak hanya bagi negara, namun juga bagi kalangan dunia usaha, khususnya di bidang pertambangan. Sri Mulyani menegaskan bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi akibat menikmati hasil dari boom komoditi, maka harus membayar kewajiban sesuai dengan amanat konstitusi. Sektor pertambangan merupakan sektor dengan pertumbuhan pajak tertinggi pada periode ini dengan realisasi penerimaan mencapai hampir 3 kali lipat dari periode yang sama di tahun lalu atau mengalami pertumbuhan hingga 286,77% secara year on year. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan secara berturut-turut mencapai 45,15% secara year on year dan 62,79% secara year on year. Pertumbuhan penerimaan yang tinggi dari kedua sektor tersebut utamanya berasal dari baiknya kinerja penerimaan jenis pajak seperti PPNDN, PPN impor dan juga PPh pasal 22 impor. Masih dalam negeri dan tentunya juga berkaitan dengan pajak, pemirsa, di mana Sri Mulyani juga memastikan beberapa kelompok masyarakat Indonesia kini dibebaskan dari kewajiban pajak. Kelompok masyarakat Indonesia yang dibebaskan dari pajak yang pertama adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah 4,5 juta rupiah per bulan atau setara dengan 54 juta rupiah per tahun. Yang kedua adalah juga diberikan kepada para pedagang yang usahanya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Contohnya adalah para pedagang warteg, warung kopi, dan warmindo dengan syarat omset maksimal 500 juta per tahun. Sebelumnya pelaku UMKM individu semua dikenakan pajak karena tidak ada pengaturan batasan omset. Namun dengan adanya undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru saja disahkan, maka UMKM beromset di atas 500 juta lah yang akan membayarkan pajak.